Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas soal mu'allaf. Jadi kisah mu'allaf yang cukup menarik kita bahas pada kali ini adalah kisah salah seorang yang pernah menjadi karyawan Manchester United. Jadi sebuah klub sepak bola ternama, yang mana beliau masuk Islam karena satu kejadian unik yang ia alami, dan pada akhirnya ia memilih untuk menjadi seorang mu'allaf setelah melakukan penelitian yang dimulai dari proses yang sangat sederhana. Jadi seperti apa kisahnya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal kisah mu'allaf inspiratif dari beberapa video yang telah kita buat. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas kisah inspiratif dari seorang mu'allaf bernama Yusuf Oak. Jadi kita singkat saja namanya, bernama Yusuf. Ini nama mu'allafnya. Jadi singkat cerita, beliau ini bekerja di sebuah klub sepak bola ternama, yaitu Manchester United. Di suatu ketika terjadi pertandingan dan banyak sekali penonton yang berada di stadion Manchester United tersebut. Jadi dia bukan hanya sekedar bekerja di di klub sepak bola Manchester United tersebut, tapi pada waktu itu pertandingan itu juga diadakan di klub sepak bola ternama tersebut. Nah, singkat cerita, pada saat terjadi keramaian, dia menemukan sebuah Al-Quran yang diabaikan oleh penonton lainnya, dan Al-Quran itu tampak sangat kotor pada waktu itu. Dengan tidak tahu apa alasannya, kemudian ia memungut Al-Quran itu dan membawanya ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumahnya, jadi Yusuf ini kemudian menaruh Al-Quran itu setelah dia bersihkan. Dia menaruh Al-Quran itu di meja di samping tempat tidurnya. Lalu dia pergi membersihkan dirinya dan kemudian memasak. Jadi dalam sebuah videonya dia menyampaikan seperti itu. Dan pasangannya masuklah di dalam kamar dan mendapati Al-Quran tersebut. Seketika pasangannya tersebut marah dan berteriak. Lalu si Yusuf tersebut, si mu'allaf tersebut, karena merasa kaget, dia langsung berlari menuju kamarnya. Jadi ketika dia sampai di kamarnya, dia melihat pasangannya tersebut. Jadi dia tidak menyebutkan apakah itu pacarnya atau istrinya. Dia melihat pasangannya tersebut mengangkat Al-Quran tersebut tinggi-tinggi dan berkata, "Kenapa kamu membawa buku ini di rumah kita? Buku ini tidak boleh ada di rumah kita. Jadi kitab ini tidak boleh ada di rumah kita." Karena saking begitu bencinya dengan Al-Quran, dia mengatakan pada si Yusuf bahwa kamu harus membuang Al-Quran ini. Kalau kamu tidak membuangnya, maka saya akan membuangnya ke tempat sampah. Jadi tanpa disadari, Yusuf yang bahkan pada saat itu bukan seorang muslim, dia lalu berkata, "Jika kamu mau membuang Al-Quran itu, maka sebelum Al-Quran itu sampai ke tempat sampah, saya akan membuang kamu lebih dahulu." Jadi Yusuf berkata pada saat menjelaskan itu bahwa dia tidak tahu kenapa dia bisa berkata seperti itu. Bahkan dia bukan seorang muslim pada waktu itu. Jadi dia menganggap bahwa itu adalah fitrahnya sebagai muslim. Ia kemudian berkata seperti itu. Nah, singkat cerita, berlalulah beberapa tahun karena Al-Quran itu tidak jadi dibuang karena takut dengan ancaman Yusuf. Lalu dia pergi ke sebuah klub malam. Jadi sebelum sampai ke klub malam tersebut, Yusuf itu kemudian melihat klub malam tersebut dan dia tidak jadi. Dan temannya juga berkata hal yang sama seperti dengan pasangannya, bahwa kenapa kamu tidak mau masuk ke klub malam tersebut, bahkan kamu bukan seorang muslim. Jadi singkat cerita, berlalulah beberapa kejadian-kejadian tersebut, sehingga ia kemudian bertemu dengan temannya yang juga sudah menjadi mu'allaf. Lalu akhirnya dia memberanikan diri untuk melakukan riset tentang Islam. Sehingga riset pun ia lakukan, dan pada akhirnya sampailah pada kesimpulan bahwa agama yang akan ia pilih adalah
Islam. Sehingga akhirnya dia diajak oleh temannya untuk menemui seorang imam di sebuah masjid, lalu mengucapkanlah 2 kalimat syahadat. Jadi apa yang bisa kita petik dari kisah ini, teman-teman Tren Quran? Jadi bahkan seorang yang bukan muslim itu bisa membela Al-Quran untuk tidak dibuang ke tempat sampah. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang bahkan sudah percaya dengan Al-Quran. Al-Quran itu bahkan ada di rumah kita. Kalau kita sendiri tidak pernah menyentuhnya, bahkan menyentuhnya hanya pada saat bulan Ramadan dan hanya sekedar untuk mencari pahala, maka bisa jadi banyak di luar sana orang-orang yang bukan muslim tapi sebenarnya jauh lebih menghargai Al-Quran. Jadi jangan sampai itu terjadi dengan kita. Mulailah membaca Al-Quran kita setiap hari, perbanyak melakukan tadabbur sehingga banyak petunjuk yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.